Kemudian dikatakan di sini fayashtagilu bitashbih ar-ruku'i li'alla yakhluwa juz'un min salati an dzikr. Nah, kita disibukkan ketika ruku membaca tasbih. Coba kalimat tasbih, kita disunnahkan Nabi salat baca alhamdulillah dulu atau subhanallah dulu? Subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu akbar. Nabi ajarkan namanya al-baqiyatu salihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Selalu subhanallah didahulukan sebelum memuji Allah. Maknanya apa? Sebelum kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, yang pertama harus sucikan Allah dulu. Taqdisullah, tanzihullah min kulli syai'in la yaliku bihi. Itu kata ulama. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya mengatakan Allah duduk, Allah bisa berjalan, berlari dan seterusnya. Itu alhamdulillahnya ternodai. Kenapa? Tasbihnya itu yang artinya apa? Maha suci Allah, mensucikan Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa arti subhanallah? Nabi menjawab, subhanallah adalah kau mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Allah berlari, Allah berjalan, Allah Ta'ala wajahnya seperti wajahnya pemuda tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot. Allah Ta'ala tangannya, punya tangan, punya kaki, diajak orang imajinasi, akhirnya merusak subhanallah. Kalau Allah Ta'ala punya mata, di Al-Quran disebut dengan bi'ayunina, mata-mata kami. Matanya Allah banyak. Mata Allah banyak. Makanya ditafwid oleh ulama dan ditakwil. Tujuan itu adalah apa? Ditafwid, ditakwil. Artinya ilmu balaghah itu ada satu cabang ilmu di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, berjudul ilmul bayan. Ilmu bayan itu membahas antara masalah majazi, kinayah dan tashbih. Apa arti kinayah? Idiom, majaz, bahasa-bahasa perumpamaan, tashbih, penyerupaan. Itu dalam bahasa Arab ada itu. Jadi ketika dinisbatkan tangan Allah, mata Allah, jari-jari Allah, di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Maka yang dimaknai adalah makna kiasan, bukan makna teks. Kalau makna teks tetap dipaksakan, maka nanti terjadi mengimajinasikan Allah layaknya makhluk, dan itu merusak subhanallah. Kalimat subhanallah menjadi rusak. Contoh di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran yang maknanya harus kita takwil, bukan makna teksnya, tapi dimaknai secara makna kiasan. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak hiperbol, kiasan-kiasan di dalam Al-Quran sangat banyak. Contoh, wasubhi idza tanaffas. Apa artinya? Demi waktu subuh apabila bernafas. Apakah waktu subuh itu bernafas? Ternyata ini dibahas di dalam ilmu balaghah. Maksudnya bukan seperti itu. Tapi maksudnya wasubhi kal insani idza tanaffas. Waktu subuh itu seperti manusia yang bernafas. Manusianya tidak dituliskan di situ. Tapi di mana dipelajari ilmu balaghah? Berarti maknanya apa? Makna kinayah. Namanya kinayah, idiom. Wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila bernafas. Sebagian ulama mengartikan
Yang bernafas bukan subuh, tapi makhluk hidup yang hidup di waktu subuh. Biasanya bangun, manusia bangun tidur biasanya waktu subuh. Ketika manusia itu bangun di waktu subuh, maka ada aktivitas, ada nafas manusia di waktu tersebut. Makanya Allah memberikan satu informasi, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, di saat itu makhluk mereka hidup di waktu tersebut dalam keadaan bernafas. Bukan waktu subuhnya bernafas. Itu salah satu contoh sederhana. Jadi maknanya was-subhi idza tanaffas, was-subhi kal insani idza tanaffas. Demi waktu subuh layaknya mirip dengan manusia apabila dia bernafas. Jadi ada istilah-istilah dalam ilmu balaghah namanya musta'ar, ada istilahnya at-tashbih, ada majazi, ada kinayah. Itu di dalam ilmu balaghah dibahas tentang masalah itu. Nah, sehingga hal yang sama harus kita gunakan juga ketika disebutkan tangan Allah, mata Allah, kursi Allah. Kursi Allah sudah ditakwilkan oleh sahabat Ibnu Abbas tidak mengartikan kursi Allah duduk, tapi mengartikan kursi Allah ilmuhu, kursinya meliputi langit dan bumi. Artinya apa? Kursinya itu ditakwilkan oleh Ibnu Abbas, maknanya ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Karena nanti ada hadis palsu yang dibuat oleh kaum Mujassimah, bahwa kursinya Allah itu adalah tempat kakinya Allah. Allah duduk di arsy, kakinya itu adalah di atas kursi itu. Kalau Allah bergeser, ada terdengar suara gesekan. Sebagaimana orang naik di atas kendaraan, dia bergeser, ada suara gesekan. Maka dari itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, yang paling pertama itu subhanallah dulu, mensucikan Allah dulu. Allahu tanzih bima khatara bibali, Allah maha suci dari semua yang diimajinasikan oleh manusia.